Sepanjang sejarah ya kan, dari awal berdiri hal-hal seperti ini tidak muncul nih di asuransi syariah. Ini takutnya nanti saya seperti mengajari ikan berenang nih. Belajar kita itu dari Malaysia, ilmunya kita dari mereka, kemudian ternyata kepemilikan juga sebagian dari mereka juga. Sampai hari ini. Setelah ada bank syariah, maka pasti butuh asuransi. Nggak mungkin kemudian asuransi itu memakai konven. Tingkat kepasrahan kita kan tinggi gitu ya. Biar Allah yang menjamin kan gitu. Iya benar. Masih yakin bahwa asuransi syariah itu bagaimanapun menjadi kebutuhan di zaman modern ini. Ada satu produk kami yang bernama Amanakad. Gitu. Amanakad. Memang itu didedikasikan untuk masyarakat tanda kutip bawah gitu ya. Yeah. Terutama untuk duafa yang fisabilillah gitu ya. Kira-kira apa yang pas nih untuk menghadapi orang-orang seperti ini gitu. Bahkan lucunya itu kan ada yang memfatwakan bank misalnya yang syariah belum syariah. Mereka tapi masih menyimpan uang di bank konvensional. Ya. Kan lucu gitu ya. Lucu banget. Jadi ibarat mereka berkoar-koar bank syariah itu belum syariah, tetapi mereka masih belanja di diskon Natal gitu ya. Ataupun diskon tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar Syafazian sekalian? Bertemu kembali dengan saya Muhammad Syauqi bin Armia, CEO dan founder daripada Syafaz Capital. Pada episode Syafaz Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Ade Abdurrahman. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ade Abdurrahman ini beliau merupakan praktisioner ya. Jadi memang praktisi di bidang asuransi takaful, yaitu asuransi yang berlandaskan syariah. Nah, nantinya kita akan banyak berbicara mengenai asuransi syariah yang mungkin belakangan ini sedang hits ya. Terutama ada beberapa asuransi yang banyak tersandung beberapa masalah ya. Tapi kita lihat sepanjang sejarah ya, dari awal berdiri hal-hal seperti ini tidak muncul nih di asuransi syariah. Jadi gimana kita mengetahuinya nanti seluk-beluknya, kemudian nanti akan kita bicarakan dengan Pak Ade Abdurrahman ini. Jadi sedikit saya beritahukan mengenai CV beliau. Jadi beliau ini sempat di Akademi Trisakti ya. Akademi Trisakti, kemudian sempat di Ma'had Al-Hikmah. Kemudian untuk sertifikasi profesional beliau adalah AAIJ ya. Kemudian beliau juga AIIS dan QIP. Nah, jadi nanti kita ngomong-ngomong masalah sertifikasi ini Pak, kalau seandainya berkenan kita minta dijelaskan ya nantinya. Tetapi sebelum ke sana dulu, beliau juga salah satu daripada orang awal ya dari berdirinya Takaful, PT Takaful Indonesia ya. Jadi kalau seandainya Anda masih awam mengenai Takaful itu merupakan sebuah konsep asuransi syariah yang dia itu berbasis prinsip syariah. Dalam artian prinsip syariah ini dia mempunyai prinsip dasar yaitu ta'awun ataupun tabarru'. Ta'awun itu artinya mutual assistance, kemudian tabarru itu artinya donation. Jadi berbeda dengan konvensional yang dia itu pure membeli produk, tetapi kalau di asuransi syariah ini dia sistemnya itu memberikan donasi. Jadi kira-kira itu prolog yang bisa saya berikan ya, karena saya tidak banyak berbicara terlalu banyak di sini, takutnya nanti saya seperti mengajari ikan berenang nih Pak Ade. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Pak Ade Abdurrahman. Mungkin ini dulu Pak, dari awal-awal masa berdirinya PT Takaful ini, kemudian kan sebelumnya ada sebagian orang yang mungkin mengetahui bahwa di Malaysia, di negara jiran juga terdapat takaful ya.
terutama namanya Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Kemudian tiba-tiba ada juga hal ataupun company serupa yang itu ada di Indonesia. Jadi mungkin pertanyaan saya kali ini bisa diceritakan sedikit tentang awal mulanya berdiri PT Takaful ini, kemudian apakah ada afiliasi dengan Takaful yang ada di Malaysia sana, kemudian bagaimana tantangan yang Bapak hadapi di masa-masa awal itu, kan kalau tidak salah sebelum reformasi ya pastinya ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak sedikit mengenai PT Takaful ini. Terima kasih Pak Adib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya ikut Takaful itu tahun 1994 akhir. Iya. Tahun 1995 akhir. Takaful itu berdiri tanggal 25 Agustus 1994. Oke. Pertama adalah Takaful Keluarga, PT Asuransi Takaful Keluarga. Holdingnya adalah Syarikat Takaful Indonesia. Setahun kemudian berilah kemudian PT Asuransi Takaful Umum. Yeah. Kalau Takaful Keluarga itu adalah, kalau di asuransi konven itu adalah asuransi jiwa, ya. Kalau di umum itu adalah asuransi kerugiannya. Yeah. Jadi dua perusahaan ini kemudian ada holding namanya Syarikat Takaful Indonesia. Apa kaitan Takaful Indonesia dengan Takaful Malaysia? Ya. Belajar kita itu dari Malaysia. Inspirasinya dari Malaysia. Okay. Teman-teman itu waktu mendirikan memang belajar dari Malaysia. Bahkan terakhir di tahun 2000 awal kalau tidak salah itu Malaysia kemudian masuk menjadi pemilik saham. Oke. Melalui Syarikat Takaful Indonesia, dari Syarikat Takaful Malaysia. Sendirian Berhad itu. Itu awal. Jadi ada hubungan sebetulnya. Pertama hubungan ilmunya kita dari mereka. Kemudian ternyata kepemilikan juga sebagian dari mereka juga. Sampai hari ini. Kemudian kalau tidak salah 2019 kemarin untuk yang kerugiannya Asuransi Takaful umumnya kemudian dibeli oleh Kosmin Jasa, grup Kosmin Jasa. Sedangkan Takaful Keluarganya masih memiliki oleh Syarikat Takaful Malaysia. Oke. Itu kira-kira sejarah awal yang sepengetahuan saya. Iya. Terus gimana tantangannya? Tantangan awalnya. Dulu seingat saya itu adalah kebutuhan ya. Setelah ada bank syariah, maka pasti butuh asuransi syariah. Benar. Karena di bank itu kan ada pembiayaan, ada macam-macam lah yang kemudian membutuhkan asuransi. Nggak mungkin kemudian asuransi itu memakai konven. Makanya kemudian setelah berdiri bank syariah diperlukan asuransi syariah. Maka teman-teman kemudian yang selama ini bergerak di konven, yang selama ini juga berpikir bagaimana punya asuransi yang sesuai dengan syariah gitu ya. Ketemulah antara idealisme teman-teman dengan kebutuhan. Maka kemudian diinisiasi oleh tim Tepati waktu itu ya. Berdirilah kemudian Syarikat Takaful Indonesia dan PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie sebagai ketua ICMI kalau tidak salah. ICMI ya Bapak, itu benar. Itu sekilas. Tantangannya jelas karena itu awal ya. Awal Indonesia itu kan secara umum belum paham tentang asuransi. Benar. Tiba-tiba muncul asuransi syariah lagi kan gitu. Jadi kalau dilihat perkembangannya tidak terlalu cepat sebagaimana konven ya wajar karena tadi. Pada waktu itu juga konvensional sedang subur-suburnya ya kalau tidak salah ya. Benar. Dan sampai hari ini setelah berapa tahun, 20-an tahun gitu ya. Ternyata memang secara pasar belum sampai 10% gitu tidak salah ya. Asuransi. Jadi masih panjang. Berarti maaf saya dipotong ya. Kalau penyebabnya tidak sampai 10% itu kira-kira yang ditemukan di lapangan apa tuh Pak? Pertama pemahaman tentang asuransi. Karena sebagian besar kita kan secara pemikiran mungkin gitu ya. Tingkat kepasrahan kita kan tinggi gitu ya. Orang Indonesia ya. Orang Indonesia gitu. Ini ada asuransi yang seolah-olah menjamin jiwa gitu kan. Benar. Padahal kan yang dijamin adalah Allah bagian ekonomi. Ya biar Allah yang menjamin kan gitu. Iya benar. Makanya
dari kalangan Islam pun tidak seluruhnya menerima Benar. asuransi gitu ya. Ada sekelompok, ada sebagian yang tetap menolak asuransi, tidak syariah lah gitu ya. Tapi tadi saya yakin sebagian besar sih masih yakin bahwa asuransi syariah itu bagaimanapun menjadi kebutuhan di zaman modern ini. Berarti tantangan awalnya itu yang sampai sekarang masih berkelanjutan, yaitu bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya Pak Adi, kalau benar bisa saya simpulkan ya. Benar. Dan saya lihat memang edukasi kita tentang asuransi syariah ke masyarakat tidak banyak gitu ya. Yeah. Tidak besar lah gitu ya. Baik di konven maupun di syariah sama, tidak terlalu besar gitu dibanding lembaga keuangan yang lain. Kan seperti bank itu hampir di setiap wilayah ada. Ada bank umum yang punya cabang maupun bank syariah BPRS gitu ya, di wilayah, di kabupaten, di provinsi. Beda dengan kita, ya paling banyak juga tidak seluruh di perusahaan asuransi syariah misalnya, asuransi syariah tidak seluruhnya juga punya cabang di setiap provinsi kan gitu. Dan itu yang mungkin kelemahannya. Yang kedua kan dari sisi masyarakat kan sebagian besar kita sebetulnya di pesantren ya. Pesantren. Nah, literasi ke pesantren juga kurang tentang itu. Walaupun mungkin di pesantren tertentu dibahas tentang ekonomi syariah, tetapi tidak sampai ke yang praktikal yang terjadi sekarang ya. Benar. Terutama masalah ekonomi syariah yang kontemporer ya. Benar. Ya. Ini juga menarik ini Pak Ade mengenai ekonomi syariah sekarang ya. Kalau menurut Pak Ade bagaimana penetrasi nggak khusus bagi takaful saja ya, bahkan lebih ke bank umum ataupun industri ekonomi syariah secara umumnya, mereka melakukan penetrasi ke masyarakat dalam hal memberikan edukasi. Apakah itu cukup signifikan? Apakah memang semua masyarakat sudah terfasilitasi akan pengetahuan ataupun knowledge-nya terhadap Islamic Finance itu sendiri? Bagaimana menurut Pak Ade itu? Jadi saya belum tahu persis ya bagaimana penetrasi literasi ya gitu ya di masyarakat. Paling tidak contoh misalnya seperti asuransi lah yang kita kembangkan sekarang di saya kebetulan Yayasan Amanat Takaful. Ada satu produk kami yang bernama Amanakat gitu. Amanakat. Memang itu didedikasikan untuk masyarakat tanda kutip bawah gitu ya, terutama untuk duafa yang fisabilillah gitu ya. Nah itu pun ternyata masih kurang memasyarakat gitu ya. Ekonomi asuransi yang mikro ini. Makanya kemarin YAT bekerjasama dengan SAFE, Serikat Ekonomi Pesantren, itu mereka membawahi hampir 1.500 pesantren di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada sekitar 4.000-an lebih pesantren. Di Jawa Barat saja. Artinya kalau cuma 1.000 kan ada seperempat gitu ya. Seperempatnya. Nah itu kita coba kemarin membuat literasi tentang mikro takaful ini bagi mereka seperti apa gitu ya. Nah ini memang salah satu di antara upaya kami Yayasan Amanat Takaful yang saat ini saya diminta sebagai mengelolanya untuk ikut serta melakukan literasi kepada masyarakat tentang asuransi, paling tidak gitu ya, asuransi sosial gitu. Kalau bisnis kan mungkin belum kebayang bagi mereka, tapi ketika ini menjadi sosial. Ya, jadi kita mengikut sertakan mereka, tapi dananya bukan mereka yang bayar, kita cari dana sosial bagi mereka. Nah ini pun ternyata masih ada saja yang menolak, karena tadi masalah asuransi tidak semuanya bisa terima. Yang menolak ini yang diberikan asuransi atau yang memberikan dana tadi? Dua-duanya. Walaupun sebetulnya ini menurut saya jadi jalan keluar, karena saya pernah diskusi tentang beberapa orang itu, mereka menolak asuransi karena pertama tadi seolah-olah melawan takdir gitu ya. Benar. Yang kedua ada yang belum Islami lah di sekitar mereka gitu. Tapi ketika saya sampai kembali ini ada sosial, kita men-grab dana dari masyarakat yang mampu, kemudian kita salurkan bagi mereka yang tidak mampu, yang guru-guru ngaji, yang marbot masjid gitu ya, yang dai-dai di pelosok. Ketika mereka mengalami musibah, kan butuh bantuan tuh. Nah, kan tidak selamanya pula pada saat musibah terjadi baru kita kumpulin dananya gitu. Nah, itu agak repot dan bisa jadi di satu sedang musibah, di tempat lain juga sedang musibah.
Tidak Kan semua. pola asuransi lebih bagus gitu. Dana Benar. dikumpulkan dulu, data dikumpulkan dulu. Ketika terjadi musibah, yang terdata itu sudah kita siapkan dananya. Iya. Kan itu lebih elok gitu ya. Dibanding kemudian ada musibah, ayo iuran disampaikan. Gitu. Benar. Ya Pak Ade, menarik sekali ya dari penjelasan dari awal mula berdirinya Takaful ini ya. Ya. Saya memang mempunyai satu, kalau saya katakan sih ada beberapa pengalaman juga yang pernah saya dapatkan. Tapi ini mungkin lebih kepada pengalaman akademis ya, karena saya tidak terjun langsung ke dunia industrinya. Salah satunya itu saya pernah mendapat informasi ya mengenai badai. Kalau seandainya Pak Ade pernah dengar badai Katrina itu yang di Amerika, itu rata-rata yang menjadi korban itu tidak mempunyai insurance sama sekali Pak. Itu padahal negara yang maju ya, negara Amerika yang kita tahu superpower, mereka tidak mempunyai insurance buat semua warga negaranya. Belum lagi negara-negara lain di Eropa sana yang memang tidak semua orang tercover ke insurance. Jadi memang saya melihat problem insurance ini ataupun asuransi ini bukan problem Indonesia saja ya, tetapi ini merupakan problem global karena memang orang lebih peduli kepada sesuatu yang terlihat daripada sesuatu yang abstrak seperti ini ya. Terutama kalau seandainya ini saya mungkin kalau boleh saya tanggapin ya Pak Ade, yang mengenai orang Muslim sendiri saja yang dia masih enggan untuk mendapatkan ataupun untuk ikut ke takaful. Saya pernah dapat fatwa dari Yusuf Al-Qaradawi. Jadi beliau mengatakan ada seseorang yang dia bekerja di bank konvensional. Nah, di negara kalau tidak salah pada waktu itu negara Jerman ya. Nah, kemudian beliau bertanya apakah di sana tidak ada pekerjaan halal, ya kan, karena bank konvensional kan kita tahu sendiri ya, dia mempraktekkan interest. Kemudian beliau yang bertanya itu menjawab tidak. Kemudian Syekh Al-Qaradawi ini menjawab kembali dengan fatwanya, jika seandainya di negara tersebut tidak mempunyai opsi halal, maka dibolehkan kerja seperti itu sampai nanti ada opsi di mana Anda bisa pindah ke yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi artinya itu selama kita nggak ada opsi sama sekali kan dengan pekerjaan yang halal, maka kita diperbolehkan untuk di situ. Nah sekarang pertanyaannya ini, di Indonesia kurang apa lagi opsi halal jadi kita ya. Iya, asuransi ada yang syariah, kemudian bank banyak yang syariah, kemudian berbicara mengenai produk halal juga banyak. Tapi kenapa banyak masyarakat kita ini masih beranggapan bahwa yang bank syariah ini kayaknya kurang syariah nih. Kemudian asuransi syariah, wah ini sama aja nih dengan konvensional dan yang lainnya kan, itu banyak sekali Pak yang terjadi di kita. Padahal sebenarnya kaidah fikihnya kalau seandainya kita mendapatkan pilihan syariah, maka kan kita wajib ke sana Pak ya. Artinya kita wajib untuk langsung mengambil pilihan syariah itu tanpa adanya pikir panjang lagi kan. Tunggu dia itu benar-benar syariah, maka kita selamanya bergelimang di dalam konvensional itu ya. Jadi mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini Pak Ade ya. Jika seandainya Pak Ade mempunyai sebuah katakanlah wewenang yang lebih luas ya, apakah itu di lingkaran pemerintahan atau tidak gitu kan, ataupun mempunyai sebuah otoritas yang cukup kuat gitu kan. Nah Pak Ade, apa yang akan Pak Ade lakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini Pak, yang dia masyarakat yang kita tidak percaya dengan syariahnya, kemudian sepertinya ini kurang syariah, jadi mungkin kira-kira apa Pak yang pas nih untuk menghadapi orang-orang seperti ini gitu Pak? Yang pertama tadi menarik tentang mengapa orang masih belum
percaya dengan syariah. Yeah. Dua institusi ini, perbankan dan asuransi kan bukan berasal dari Islam sebetulnya kan. Yeah. Kan zaman Nabi nggak ada gitu ya. Wah, ya benar itu. Kan ini adalah produk modern. Ini menarik nih. Maka apalagi produk modern kemudian itu berasal dari bangsa yang bukan Muslim gitu, kapitalis lah, gitu ya, yang di luar Muslim. Nah, cuma karena kebutuhan dan itu sudah menjadi kebutuhan hampir semua orang modern gitu ya, ada bank, ada asuransi. Kan kalau ada bank kita harus nyimpan uang di bank, kita harus pinjam misalnya gitu ya. Kalau pinjam harus ada asuransi gitu. Itu kan jadi kebutuhan yang kita butuhkan di dunia modern. Yeah. Nah, karena kebutuhan itu maka kemudian kita berusaha mengislamisasikan gitu. Dan problemnya kan sama, mengislamisasikan sistem yang bukan Islam itu kan pasti ada efek, ada reduksi, ada residunya, kan ada sisa-sisa sisa-sisa ajaran yang lama. Maka wajar kalau kemudian kalau anggapannya belum Islami, iyalah kita belum menemukan yang pola yang Islam beneran gitu. Nah, kayak misalnya bank juga harus butuh margin gitu. Ngitungnya pakai apa gitu. Iya. Kan sistem itu juga kita belum menemukan ya. Kemudian kalau asuransi kan ketika ngitung premi ya benar. Kan juga ada margin gitu ya yang terus dihitung. Artinya memang jadi cuma kan para ulama mensiasatnya adalah beberapa hal yang ternyata di situ melanggar syariah dicoba dihilangkan. Kayak gharar gitu. Benar. Kayak interest kayak bunga. Kayak kezoliman, gambling juga gitu. Kan itu berusaha dihilangkan. Bahwa ada beberapa hal yang masih katanya belum sesuai gitu. Namanya juga usaha kan, memperbaiki yang sistem yang lagi jalan gitu. Nggak mungkin murni benar. Bukan dari kita kok sistem ini kan gitu. Benar. Jadi dalam kaidah fikihnya itu malah yudrakukul la yutrakukul. Ya. Kalau nggak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Iya. Gitu. Dalam artian kalau kita nunggu sempurna kapan kita bergabungnya gitu kan di itunya di asuransi syariahnya. Bahkan lucunya itu kan ada yang memfatwakan bank misalnya yang syariah belum syariah. Mereka tapi masih menyimpan uang di bank konvensional. Ya. Kan lucu gitu ya. Lucu banget. Jadi ibarat mereka berkoar-koar bank syariah itu belum syariah tetapi mereka masih belanja di diskon Natal gitu ya. Ataupun diskon tahun baru. Itu bagaimana? Jadi kalau gimana caranya ya ini memang pekerjaan semua ya. Benar. Di pemerintahan harus membuat kebijakan yang tadi berusaha mengislamisasikan sistem gitu ya. Di pesantren, di para ulama juga berusaha untuk memberikan fatwa-fatwa. Kan ini kan dulu ketika awal munculnya ekonomi syariah kan ada masalah kan antara kajian ilmu pengetahuan di pesantren para kiai kita gitu kan dengan para praktisi yang belum ketemu tuh ya. Yang praktisi nggak ngerti hukum agama, yang ngerti agama nggak ngerti prakteknya. Gitu. Mempertemukan itu juga butuh penerjemah gitu ya. Benar. Jadi kalau kemudian ini berusia berapa 20-30 tahunan ya mungkin itulah proses islamisasi sistem ya. Benar. Tapi menurut saya sih insya Allah akan ketemu juga ujungnya gitu. Iya. Karena ternyata sekarang ketika ekonomi mengalami turbulensi gitu ya, yang masih bertahan kan yang syariah ternyata. Benar Pak. Jadi ini fakta menarik nih Pak ya, karena ekonomi syariah ataupun Islamic finance itu lebih resisten terhadap world crisis ataupun krisis dunia gitu ya. Dimana di tahun 2008 kita lihat rata-rata yang Islamic banknya itu relatif bisa bertahan di tahun 2008, kemudian di krisis ekonomi di 98 kalau nggak salah ya, di akhir-akhir masa jabatan Presiden Soeharto, di beberapa negara di luar Indonesia itu memang mereka bahkan relatif bisa bertahan menghadapi krisis ekonomi dunia pada waktu itu. Jadi memang prinsip syariah ini sebenarnya dia dengan menghindari gharar tadi, uncertainty, ketidakpastian ya. Kemudian gambling tadi, perjudian, kemudian yang zulum tadi ya, kezoliman yang merupakan 3
unsur ini ataupun unsur-unsur yang lainnya juga banyak dipraktekkan di ekonomi kapitalis, sehingga ketika ini semua drop karena mencapai puncak yang sangat zalim, sangat tidak pasti dan sangat gambling kan, kemudian si bank syariah ini berada di jalur yang benar, maka mereka yang bertahan gitu ya. Insya Allah luar biasa emang. Ya, kembali lagi ke yang sempat saya singgung tadi Pak Ade, yang tentang badai Katrina itu ya. Jadi memang asuransi ini memang sangat dibutuhkan ya kalau seandainya saya lihat ya, dengan berkaca pada musibah badai ini. Tidak banyak yang mendapatkan asuransi pada waktu itu ya, sehingga keluar gagasan Obamacare ya pada waktu itu, karena masih presidennya Barack Obama. Bagaimana ini tanggapan Pak Ade nih yang masalah? Nah, kalau itu benar terjadi gitu ya, maka bisa dibayangkan kalau di negara maju saja yang modern seperti mereka, asuransi ternyata masih belum umum gitu, apalagi di kita gitu. Iya. Tapi menurut saya mungkin pasti mereka punya asuransi, paling tidak akan ada asuransi yang mendasar ya, kebutuhan mendasar, kesehatan gitu ya, kemudian kematian. Iya. Kalau asuransi yang karena bencana alam gitu, katastrofik, itu memang kadang nggak di cover oleh asuransi gitu. Itu bencana alam yang besar sehingga membuat asuransi juga akan kolaps gitu. Kalau nggak dibantu oleh pemerintah ya kolaps semua gitu. Kolaps semua, benar. Nah, kembali ke kita gitu, itu yang negara maju, apalagi kita gitu. Di Indonesia kan ya paling tinggi kita, yang paling banyak asuransi kesehatan, BPJS gitu. Itu yang paling ringan kan untuk ukuran kita gitu. Karena itu mestinya memang asuransi sosial, asuransi wajib mestinya itu gitu. Sedangkan asuransi yang komersial itu asuransi sukarela kita gitu. Nah, kalau yang wajib itu memang akan lebih murah kalau semua diwajibkan. Benar. Nah, tapi kan ternyata tadi tidak semua orang juga mau menerima BPJS gitu ya. Masalah hukum. Apalagi kemudian layanan ternyata mengecewakan gitu ya. Di kami ada beberapa, kita ketika menawarkan produk Amanah Cup ini, mereka cerita kami punya BPJS tapi nggak pernah kami pakai katanya. Mungkin tetap pertama tadi terkait dengan hukum yang masih mereka ragu gitu. Walaupun ini kan udah milik negara gitu dan umum, wajib. Wajib. Ya. Jadi secara hukum memang masih belum syariah, tapi kan karena wajib menjadi biasa gitu ya, jadi halal gitu menurut saya gitu ya. Nah, maka perlu juga ketika menyikapi ini perlu disiapkan sebuah program asuransi. Nah, di kita itu ada namanya takaful mikro insurance gitu ya. Asuransi mikro. Gitu. Mikro itu kan asuransi yang pertama sederhana, manfaatnya nggak banyak, kayaknya juga simpel. Iya. Jadi ketika orang ikut asuransi ini ya tidak banyak persyaratan dan manfaatnya tidak besar. Iya. Karena Yayasan Amanah Takaful yang saya sekarang kelola itu adalah dilahirkan dari sebuah perusahaan asuransi, maka kami merasa perlu untuk kemudian memunculkan sebuah program itu. Karena bagaimanapun pertolongan pertama ketika musibah ini dibutuhkan. Benar. Kan di antara penyebab munculnya kemiskinan baru itu kan karena musibah. Oh iya, benar. Orang tuanya meninggal gitu ya, yang kasih nafkah nggak ada, maka turunlah derajat ekonominya. Atau mereka di rumah sakit, walaupun punya BPJS tapi kan biaya pulang perginya itu butuh biaya. Akibat dari dirawat di rumah sakit mereka nggak bisa bekerja, nggak berpenghasilan, itu juga jadi biaya baru. Iya. Nah, itu yang kemudian kami berinisiasi untuk membuat sebuah produk gitu. Di cover oleh Takaful ini. Benar. Jadi backupnya kan kita nggak mungkin membuat sebuah perencanaan kelola risiko gini gitu ya tanpa di backup oleh asuransi. Iya. Maka backupnya asuransi. Takaful. Benar. Jadi menarik ya, sangat menarik ini, terutama masalah manajemen risiko. Karena sebenarnya Pak, jika saya balik lagi beberapa rujukan bahwa Islam itu tidak mengharamkan bagaimana kita memanage risiko. Cuma Islam sedikit memberikan warning apabila kita sudah menjual risiko itu. Dalam artian yang terjadi di konvensional, ketika kita membeli asuransi, berarti kan kita membeli sesuatu yang nggak pasti. Karena kenapa? Karena premi yang kita bayarkan itu merupakan
pemasukan bagi mereka ya. Kemudian yang mereka klaim yang kita layangkan kepada mereka itu menjadi expenditure kepada mereka, biaya bagi mereka. Jadi kan ini pure business kalau saya lihat ya, lebih kejam bahkan konvensional ini daripada syariah. Sementara syariah itu merupakan bagaimana kita saling mutual assistance tadi ya, saling menjaga lah antara semua stakeholder yang terlibat di dalam ini. Kemudian mengenai amanah card ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana cara kerjanya? Tadi sementara ke asuransi ya? Ya siap. Kan sebetulnya saling membantu ketika musibah itu kan sudah biasa kita lakukan. Ya benar. Di RT kita, di perumahan kita, di kampung kita kalau ada musibah itu orang iuran gitu ya. Iya. Dikumpulin ke seseorang penanggung jawab kemudian diberikan. Iya. Pada event itu. Pada event itu. Ya. Setelah kejadian musibah kita kumpul iuran gitu ya. Langsung bergerak kita ya. Benar. Walaupun itu nggak tentuin berapa iurannya. Gitu. Iya. Itu kan hal biasa kan gitu ya. Iya. Nah, secara modern itu kan ada problem di situ kan. Benar. Kalau mengumpulkan iuran pada saat terjadi musibah, problemnya adalah pertama yang diberikan berbeda-beda. Jadi tidak ada kepastian jumlah berapa yang didapatkan oleh yang mengalami musibah. Yang kedua juga tidak ada kepastian berapa iurannya. Gitu. Yang ketiga kita nggak ada kepastian berapa kali iuran itu gitu. Iya. Itu kan ya tergantung musibah gitu. Iya tergantung. Makanya kan kemudian ada inisiasi itu di zaman dulu itu gimana caranya supaya kemudian iuran itu dikumpulkan lebih dahulu. Di awal gitu. Di awal gitu. Iya. Jadi satu orang misalnya iuran 10.000 bisa rata gitu. Nah itu yang kemudian kan diadopsi oleh asuransi. Asuransi benar. Cuma bedanya kalau konvensional itu kan ada tadi transaksi jual beli tabur beli itu kan antara yang punya resiko dengan yang perusahaan asuransi. Makanya kontrak di konvensional itu bilateral ya, kontrak dua belah pihak gitu ya. Kalau yang takaful tadi cuma satu pihak ya, dalam artian si yang pemberi dia memberikan donasi gitu ya. Iya. Iya, secara perjanjian kan unilateral gitu. Iya. Satu pihak aja yang berjanji, yang lain kan nggak berjanji. Benar. Yang berjanji itu yang asuransi, perusahaan asuransi berjanji akan memberikan manfaat kalau terjadi musibah. Iya. Tapi yang si peserta kan tidak berjanji untuk melunasi biaya itu kan. Nah, kalau di syariah kan gini, tadi iuran yang tadi kumpulkan tadi gitu ya. Kemudian diniatkan untuk saling tolong menolong. Benar. Jadi jangan diniatkan untuk musibah gitu. Sedekah lah gitu ya. Saling tolong menolong, sedekah. Bertabaru lah gitu ya, saling sedekah. Kemudian kan kalau sedekah itu pertama memanjangkan usia gitu ya. Benar. Mencegah musibah, membuka pintu rezeki kan gitu ya. Artinya kalau niatkan sedekah, ya udah sedekah. Sedekah aja ya. Nah, cuma nanti kan perlu ada yang ngurusin ini. Benar. Kan gitu. Dana segini banyak kok nggak ada yang ngurus, siapa yang ngurusin bahaya gitu kan gitu ya. Nah, kemudian itu diwakilkan kepada perusahaan asuransi. Oleh perusahaan asuransi dana itu kan kemudian tidak diakui sepenuhnya sebagai kekayaan dia, sebagai pendapatan dia, sebagai pendapatan perusahaan. Tapi kemudian dipilah dana untuk saling tolong menolong tadi berapa gitu. Nah, itu disebut dengan dana tabaru. Iya. Kan butuh operasional. Maka si peserta pun mengakadkan bahwa sebagian dana yang di store tadi, kontribusi yang diberikan tadi itu dibagi dua. Operasional. Gitu. Ada operasional perusahaan, ada dana untuk saling tolong menolong. Kekayaan perusahaan itu tadi operasional perusahaan aja gitu. Sedangkan dana untuk saling menolong itu bukan punya ke perusahaan hanya diberikan kewenangan untuk mengelola. Kalau ada yang terjadi musibah, bayar. Iya. Sehingga kalian bukan menjadi bebannya perusahaan. Benar. Kontribusi yang dibayarkan tidak sepenuhnya di kekayaan perusahaan gitu. Iya. Sehingga misalnya nggak ada beban kan perusahaan ketika ada terjadi klaim nggak ada beban sama sekali. Kewajiban perusahaan hanya memastikan bahwa itu benar terjadi klaim. Dan yang terjadi klaim adalah peserta. Kan itu aja. Maaf dipotong, berarti kalau seandainya dari segi akuntansinya yang klaim itu jadinya apa di perusahaan itu? Kalau yang konvensional kan dia yang klaim itu berarti expenditure ya. Liability. Kewajiban. Kalau yang takaful ini berarti yang klaim itu jadi apanya? Jadi ada di takaful nanti ada 3 akun jadinya. Ada akun shareholder gitu ya, nah dana pemilik perusahaan.
ada akun Tabaru itu dana kumpulan peserta gitu. Ada akun asetnya peserta nih. Kalau yang ada dana tabungannya atau dana investasinya itu yang dipisahkan gitu. Oke. Jadi ketika terjadi musibah, ya perusahaan akan ngambil dari dana yang Tabaru tadi. Jadi bukan beban perusahaan ya. Beban perusahaan adalah menjaga agar supaya klaim terbayarkan dan dana Tabaru terjaga. Jadi ya tugas perusahaan juga ada bagaimana mengelola dana Tabaru supaya dia berkembang kan, tidak kekurangan. Bahkan di ujung ada pernyataan juga kalau di setiap polisi kita itu gitu ya. Kalau nanti terjadi defisit Tabaru, klaim banyak misalnya gitu ya. Tabaru yang dikumpulkan dikit gitu. Nah, siapa yang nanggung duluan? Ya perusahaan harus meminjamkan uang itu gitu. Jadi ada pinjaman, bukan store modal nih. Ada pinjaman dari perusahaan asuransi ke dana Tabaru. Nanti dibayarkan ketika terjadi surplus dana Tabaru dibalikin tuh. Alhamdulillah. Iya. Ya, Pak Ade nih luar biasa berarti kalau seandainya kita berbicara mengenai asuransi syariah ini ya atau takaful ya. Kemudian kalau seandainya bisa dijelaskan sedikit nih yang telah yayasan Bapak kerjakan yang amanah takaful ini itu apa saja Pak? Mungkin saya banyak melihat nih yang kayak company profile ataupun laporan kegiatan tahunan, jadi mungkin bisa sedikit diberitahukan kepada kita, dijelaskan kepada para syafazian semuanya yang nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa ikut berpartisipasi Pak. Ya silakan Pak. Yayasan Amanah Takaful itu berdiri tahun 1998. Udah lama rupanya. Sudah lama. Iya. Jadi itu diawali dengan perhatian perusahaan gitu ya untuk berbagi. Iya. Jadi dulu itu ada tagline bisnis dan dakwah gitu. Bisnisnya perusahaan, dakwahnya ada di yayasan. Jadi kita membuat beberapa program kegiatan penyaluran. Jadi seluruh karyawan takaful itu dulu dipotong gajinya, potong zakat. Pakai payrollnya langsung dipotong gitu, SDM. Kemudian ketika perusahaan laporan akhir tahun ada zakat perusahaan. Beberapa produk di takaful itu ada yang nasabahnya dikenakan zakat ketika nisabnya tercapai gitu ya. Nah itu yang kemudian kami kelola. Sampai hari ini. Nah, salah satu di antara produk yang kami tawarkan yang sekarang kami lagi gencar-gencar adalah tadi terkait dengan asuransi ya. Amanah Card namanya. Ini awalnya sebetulnya masalah internal. Jadi kami itu dulu punya program namanya kopling. Kopi keliling, pedagang kopi keliling. Jadi ada beberapa duafa yang kemudian kami berikan modal usaha untuk berjualan kopi keliling. Pakai sepeda maupun pakai gerobak gitu ya. Mereka ada kopi sasetan, kemudian bawa air panasnya gitu, itu yang keliling mereka. Jalan bagus alhamdulillah. Kemudian ada musibah terjadi, mereka sakit dirawat rumah sakit. Nah memang mereka punya BPJS memang untuk menggantikan biaya rumah sakit. Tapi kemudian ternyata akibat mereka nggak jualan, nggak punya penghasilan. Yang kedua muncul biaya pulang pergi keluarganya untuk nengokin jaga, itu muncul biaya. Dia sudah tidak bekerja, muncul biaya. Maka lama-lama modal habis gitu. Nah, kepikir oleh kami gitu ya. Nah, kalau ini terus terjadi, ini bisa lumayan ini nih gitu. Karena kan yang sudah jalan bagus usahanya kemudian harus dibantu dari awal lagi kan, modalnya keluar lagi kan gitu ya. Maka kami dicari jalan keluar bagaimana caranya agar supaya kita bisa bantu pada saat terjadi musibah tapi ini dengan dana kecil. Yang dana kayak premi gitu lah. Maka kemudian kami coba berpikir bagaimana caranya membuat sebuah produk asuransi yang bisa di-backup oleh asuransi yang manfaatnya itu mengcover hampir semua musibah. Ya memang tidak semua gitu ya. Tapi semua musibah yang kemungkinan dialami itu bisa di-cover. Maka muncul Amanah Card. Jadi ketika mereka mengalami sakit tadi, masuk rumah sakit, punya BPJS, nah kita bantu untuk menggantikan biaya pulang perginya, transportasinya, konsumsinya, kehilangan pendapatan karena tidak bekerja gitu ya. Dalam bentuk cash plan. Penggantian harian ketika mereka di rumah sakit.
Kemudian kalau mereka meninggal karena sakit itu, kita juga bantu keluarganya untuk uang takziah plus biaya penguburan. Ketika mereka mengalami kecelakaan dan akibat kecelakaan itu mereka fatal, cacat tetap total, gimana caranya kami bisa bantu lagi gitu. Kemudian berikan modal usaha. Jadi hampir menurut kami ini cukup lengkap gitu ya. Maka kemudian lahirlah produk Amanah Card. Amanah Card, ketika yang kita santuni itu, yang kita daftarkan itu dirawat di rumah sakit, kita bantu 200.000 per hari. Jadi kalau 10 hari kita bantu 200.000 kali 10 hari, 2 juta. Tapi kita batasin maksimal selama setahun itu 14 hari. Jadi maksimal 2,8 lah dapat gitu ya. Kan ada mungkin karena kecelakaan mereka dirawat agak panjang misalnya gitu. Maka maksimal 14 hari. Ini berarti dia setelah mendapatkan biaya dari BPJS mendapatkan dari ini juga. Jadi bisa double. Iya kan BPJS biaya tadi, biaya rumah sakitnya. Untuk, biaya rumah sakitnya. Tapi biaya pulang perginya, biaya makan pengunjungnya, keluarganya gitu ya. Atau mengganti biaya menggantikan pendapatan yang hilang karena sakit dirawat. Kita berikan bantuan 200.000 per hari. Nah, kalau kemudian akibat penyakit tadi atau akibat penyakit yang lain gitu ya, meninggal, kita bantu 5 juta. Keluarganya takziah, uang takziah lah istilahnya gitu. Plus uang penguburan 2,5 juta. Ya cukuplah untuk memandikan biaya pengafannya. Kalau untuk penguburan mungkin nggak cukup, tapi 2,5 juta itu menurut kita udah cukup lah. Gitu ya. Biaya tajis mayitnya ya. Jadi 7,5 juta kita berikan tuh kepada keluarganya. Itu kalau sakit karena meninggal karena sakit. Tapi kalau meninggalnya karena kecelakaan, kita tambahkan menjadi 10 juta plus uang penguburan 2,5 juta. Kalau akibat kecelakaan tadi yang bersangkutan nggak bisa ngapa-ngapain, cacat tetap total gitu ya, lumpuh gitu total. Atau definisi kami lumpuh total itu adalah kalau misalnya 2 tangannya nggak berfungsi, 2 kakinya nggak berfungsi, atau selang-seling gitu di antara 2 itu nggak berfungsi, maka kita anggap cacat tetap total karena kecelakaan, bukan rumah sakit, karena kecelakaan. Maka kita bantu keluarganya beliau gitu ya untuk modal usaha 10 juta. Kan nggak meninggal sehingga nggak dapat uang 2,5 jutanya. Nah itu manfaat yang tadi itu cukup dengan menyediakan iuran 100.000 per tahun satu orang. Betul sekali itu. Makanya tadi kan dengan menyiapkan dana cadangan tadi, maka modal usaha yang tadi sempat hilang tadi, yang kopling tadi, ternyata selesai gitu. Udah nggak ada masalah lagi ya. Nggak ada masalah lagi. Nah, ini yang kemudian kita berikan, yang kami kemudian coba berikan kepada pihak luar, nggak hanya dari binaan kami gitu ya. Kita berikan ke para marbot. Jakarta tahun lalu itu kita berikan lewat Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jakarta itu 1.000 kartu untuk marbotnya. Dari 4.000 masjid, baru 1.000 masjid yang kita baru bantu, bisa bantu. Banten itu lewat DMI Provinsi Banten itu baru 600 guru ngaji dan marbot. Kan kalau menurut DMI pusat itu Pak Yusuf Kala itu pernah cerita bahwa tahun lalu itu kata beliau ada 800.000 masjid di Indonesia. Kita terbesar di dunia. Artinya kalau ada satu masjid marbot, 800 orang marbot tuh. 800.000 orang yang perlu kita bantu kan gitu ya. Iya benar. Artinya ketika mereka musibah, kita bisa bantu. Itu marbot. Belum ngurung ngaji, belum peradai. Benar. Kan gitu. Kita kemarin bertemu dengan SEF, Serikat Ekonomi Pesantren di Banten, di Jawa Barat. Di bawah mereka ada sekitar 1.500. Seandainya satu pesantren itu ada 10 orang aja guru ngajinya, gurunya gitu 10 orang kali 1.500. Oke. 15.000 itu. 15.000 orang ya. Artinya banyak gitu orang-orang yang kita bisa tolong gitu ya. Selama setahun itu hanya dengan menyiapkan iuran 100.000 per tahun. Dan iuran ini bukan dari mereka gitu loh. Insyaallah ya. Gitu. Kan yang tadi supaya ini tidak membebani mereka gitu. Dari mana iurannya? Para donatur. Nah, bagi mereka yang ingin membantu gitu ya. Satu orang cukup 100.000 setahun, satu orang itu. Satu orang. Nah, kita bantu itu guru ngaji. Marbot masjid. Kemudian peradai di pelosok.
para tukang sampah di komplek kita. Dan mereka duafa-duafa yang punya banyak jasa ke kita. Iya. Nah, itu yang perlu kita bantu kan. Benar-benar. Yang memang bisa dikatakan grassroots level ya. Benar. Bukan levelnya corporate sana ya. Dan yang ini yang sebenarnya inilah yang ditujukan oleh ekonomi syariah itu sendiri ya Pak ya. Jadi memang yang kita bantu itu memang orang-orang yang mempunyai penghasilan yang dia itu bisa dikatakan menengah ke bawah ya. Jadi luar biasa nih. Ini mungkin bisa diperlihatkan Pak apa yang bisa dibawa nih. Saya penasaran. Jadi ini ya para syafazian, cukup 100.000 Anda bisa membantu para marbot masjid ataupun guru ngaji ataupun petugas kebersihan yang ada di sekitar kita. Ya. Tadi telah dijelaskan sama Pak Ade, luar biasa manfaatnya. Ada contoh kartunya Pak? Ada. Ini kartunya. Nah, setiap peserta yang kita asuransikan daftarkan dapat kartu dan buku panduan. Berarti ini bagi marbotnya? Ya. Ya, oke. Jadi nanti para marbot akan mendapatkan kartu seperti ini ataupun para orang yang mendapatkan manfaat akan mendapatkan kartu seperti ini. Jadi luar biasa ini ya. Maka kalau seandainya ada syafazian di luar sana yang mempunyai kelebihan rezeki dalam setahun 100.000, silahkan satu orang silahkan bisa ikut program ini ya, Yayasan Amanah Takaful. Ada websitenya nih Pak? Ada. Ya. amanahtakaful.org. Ya, amanahtakaful.org. Jangan lupa dibuka nantinya dan langsung didaftarkan diri Anda menjadi salah satu peserta ya, salah satu donatur untuk ikut berkontribusi di dalam memberikan sedekah jariah yang sebenarnya. Jadi, terima kasih. Ini berarti bisa saya terima ya? Siap, silakan. Insya Allah nanti kita akan, ini kartunya akan kita galakkan ya. Jadi mungkin ada sedikit hadiah nih dari kita Pak Ade. Jadi ini ada map daripada Kertas Kapital. Kemudian di dalamnya kita mempunyai buku agenda ya. Nanti bisa dipakai ini Pak. Silakan. Kemudian ada sedikit mengenai company profile kita kalau seandainya nanti bisa menjadi rujukan apa yang bisa kita kerjasamakan. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Ade Abdurrahman. Sama-sama Pak. Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah. Jadi para syafazian sekalian, kita telah selesai sesi syafaz podcast kali ini. Jadi kami mohon diri dan apabila terdapat kesalahan kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.